Salam Bapak Ibu Saudara yang mengasihi kasih Tuhan. Hari ini adalah puncak kemenangan kita orang-orang percaya karena Yesus bangkit dari kematian dan memberikan kita kemerdekaan yang sejati. Karena itu mari kita siapkan roh, jiwa dan tubuh kita untuk kita masuk dalam hadiratnya dalam ibadah yang khusus ini. Saya undang kita supaya bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat GIA TPI GLS yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Pada hari ini Tuhan Yesus telah bangkit. Dia telah menang atas maut. Tuhan Yesus yang sudah berkorban untuk kita di kayu salib, hari ini Dia bangkit untuk kita semua. Haleluya. Mari kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita bertepuk tangan, kita bersukacita dan bersorak-sorai. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan.
Mari kita renungkan segala pengorbanannya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Yang bisa kita lakukan hanyalah memuji, menyembahnya, menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci? Kau
Mari kita berdoa. Bapa di surga, apa yang selama ini tersembunyi bagi manusia, hari ini dibukakan dengan ketaatan Kristus, menjadi pelaku firman Tuhan dalam totalitas hidupnya, dan rela disalibkan di Bukit Golgota. Dan kebangkitan Kristus membuka mata kami semua bahwa kemenangan yang sejati itu kami dapatkan di dalam Kristus. Karena itu tiada kata yang lain kecuali kami mengucap syukur dan menyembah kepadamu. Dan hari ini Tuhan, kami membuka hati kami, berbicaralah kepada kami. Kami mau belajar mendengar dengan baik. Mampukan untuk kami melakukan dengan setia, dengan taat total, agar kami mampu menghayati makna kebangkitan Kristus yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami mendapatkan bagian yang layak dalam kerajaan Allah. Terima kasih Bapa di surga. Kami perlu pengurapan Roh Kudus di sepanjang pemberitaan firman ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Ini kasih Tuhan. Kita masuk di bulan April. Sekali lagi saya mengingatkan, tema kita 2021 adalah perjalanan menuju kemuliaan, dan subtema bulan April ini adalah penggenapan perjanjian. Penggenapan perjanjian, dan untuk topik Paskah 4 April ini adalah makna Paskah dalam kehidupan. Ayat dasar kita dari 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, buah itu adalah dampak dari benih yang ditabur di masa lalu. Di sini kita mengenal hukum tabur tuai, dan ini mengingatkan bahwa keadaan kita hari ini itu tidak lepas dari apa yang kita lakukan di masa lalu. Jadi jika hari esok kita mau mengalami keadaan lebih baik dari hari ini, tidak ada cara lain. Hari ini kita harus mulai mengadakan perubahan total. Kebangkitan Yesus dari kematian itu juga tidak lepas dari apa yang telah dilakukannya selama hidupnya sebagai corpus delicti, sebagai bukti kebenaran. Dan akibatnya neraka pun tidak mampu untuk menghukum Yesus. Yesus ditolak di neraka. Kebangkitan hari yang ketiga. Jadi jangan sampai kita itu jadi orang ditolak di neraka tapi ditolak di surga juga. Nah itu matinya gentayangan kalau begitu. Nah itulah sebabnya khotbah Paskah ini kita akan menghubungkan sikap Yesus dalam menghadapi masalah hidupnya dan apa yang harus kita lakukan setelah kebangkitan Yesus. Karenanya pula Matius 4 ayat 1 sampai 11, kisah pencobaan di padang gurun, kita akan hubungkan dengan 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25 sebagai refleksi Paskah bagi orang percaya. Mari kita sama-sama perhatikan dari 1 Petrus 2, kita mulai dari ayat 21 saja. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Mengikuti jejaknya. 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ini yang namanya kudus, suci, murni. Tidak ada selisih. 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa,
kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Banyak orang berdoa, oleh bilur darah Yesus kamu sembuh. Tetapi ayat ini bersaudara Bapak Ibu, mampu tidak kita menjalani seperti apa yang Yesus lakukan? Dia tidak berbuat dosa, tidak ada tipu muslihat, dicaci maki, dia diem aja. Kita baru keinjak jempolnya udah kebun binatang keluar semua. Bagaimana mau ada kuasa oleh bilur-bilur? Nah, kamu telah disembuhkan. 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir itu sebuah gambaran perjalanan kekristenan. Dari menerima Yesus, bertobat, lahir baru, berjalan bersama Yesus, berjalan di dalam Yesus, sampai pada akhirnya kita menerima kemuliaan, baik yang di dunia ini maupun kemuliaan kekal bersama dengan Yesus di kerajaan surga. Bapak sudah kasih Tuhan, eksodusnya bangsa Israel dari perbudakan dari tanah Mesir itu adalah kemerdekaan umat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Paskah adalah kebangkitan Yesus dari kematian, sekaligus juga merupakan kemerdekaan Kristen untuk hidup dalam kebenaran menuju kemuliaan sejati di dalam Kristus Yesus. Karena eksodusnya Israel dari tanah Mesir itu sebagai gambaran dari perjalanan rohani orang Kristen dalam mengikut Yesus. Karena itu selalu saya akan sandingkan, saya pakai untuk dikaitkan antara ini gambarannya dan ini penggenapannya. Ada 4 usul bersyarat yang dibuat Firaun untuk bangsa Israel meninggalkan Mesir. Dan ada 3 usul bersyarat pencobaan di padang gurun yang nanti akan memberi gambaran tentang kemerdekaan Kristen. Di sepanjang sejarah, iblis menggunakan bentuk-bentuk kompromi yang licik, lihat bukan lihai, untuk mencoba menjerat umat Allah agar perjanjian penebusan itu gagal. Bapak Ibu, 6 kali Tuhan berkata, biarkanlah umatku itu pergi dan beribadah kepadaku. Tetapi 10 kali Firaun menolaknya. Israel boleh meninggalkan Mesir dengan syarat dan ketentuan berlaku yang hanya menguntungkan pihak Firaun. Yang pertama, dari 4 hal tadi. Pertama, Firaun mengusulkan agar bangsa Israel menyembah Tuhan di tanah Mesir saja. Keluaran 8 ayat 25. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah kurban kepada Allahmu di negeri ini. Apa bedanya sih Israel menyembah di Mesir dengan menyembah di padang gurun sana? Nah, Bapak Ibu, pelajaran rohani yang dapat kita pelajari di sini ialah kalau selama ini Tuhan itu kan tidak dibatasi ruang dan waktu. Kenapa kenapa Musa tidak menerima tawaran Firaun yang untuk mempersembahkan korban kepada Allah di negeri ini? Nah, pelajaran rohani yang dapat kita pelajari di sini ialah bahwa iblis ingin agar orang-orang percaya berusaha melayani Allah di dalam keduniawian. Karena Mesir itu dia identik dengan keduniawian. Dia tidak percaya kepada Allah yang orang Israel. Dia percaya kepada dewa-dewa dan materi. Iblis tahu bahwa jika kita tetap duniawi, kita akan dicemari oleh keduniawian dan mengompromikan nilai-nilai yang ilahi. Ini bahasa teologisnya itu sinkretisme atau musyrik lah.
Ada satu lagu kan, katakan Tuhan itu esa, kata Bang Roma begitu. Nah, atas usulan Firaun itu Musa menanggapi dalam ayat 26. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Bapak Ibu Saudara, Firaun minta supaya Israel mempersembahkan korban di tanah Mesir. Sedangkan orang Mesir itu nyembah dewa sapi. Itu artinya kalau Musa dia melakukan hal di situ namanya bunuh diri. Dilempari batu sama orang-orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Musa cerdas sebagai pemimpin rohani. Coba Tuhannya disembelih di depan mereka, marah Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini Musa dapat hikmat Tuhan. Musa tidak mau terjerat oleh tipu muslihat iblis di sini. Yang kedua, Firaun mengusulkan agar bangsa Israel meninggalkan Mesir tetapi tidak terlalu jauh. Nah, ada apa di sini? Keluaran 8 ayat 28, lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun, hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Bapak Ibu, yang pertama, iblis ingin mengikat kita secara duniawi. Kamu menyembah Tuhan, tapi di tanah ini saja. Tidak usah pergi keluar. Nah, jika iblis tidak bisa mengikat kita secara duniawi, maka ia akan berusaha menjerat kita agar kita tetap dekat dengan hal-hal yang duniawi. Dekat loh ya. Sepanjang kita tetap dekat dengan hal-hal yang duniawi, kita masih dekat dengan jarak yang mudah diserang oleh iblis. 2 Petrus 2 ayat 7 ini memberi kesaksian seperti ini. Tetapi ia menyelamatkan Lot. Siapa Lot itu? Lot adalah orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Puji Tuhan, hari ini anak-anak gadis di sekeliling Kalijodo itu bangga. Kamu tinggal di mana, Dek? Di Kalijodo. Kenapa? Karena Kalijodo sudah dibebaskan dari lokasi prostitusi. Coba 10 tahun yang lalu, saudara tinggal, saudara orang percaya, orang saleh, lalu memang tinggalnya di Kalijodo. Dia tinggal di mana? Mau bilang Kalijodo aja mikir 3-4 kali Bapak Ibu. Nah, gambarnya seperti itu. Kalau hari ini kita giat melayani, tetapi hidup kita dalam perzinahan, mari kita sama-sama belajar, jangan membohongi diri sendiri, jangan membohongi orang lain atau publik, dan jangan membohongi Tuhan. Cepat keluar dari area itu sebelum menderita jadi bulan-bulanan iblis. Kesukaan daging itu singkat. Kita baru akan menyesal setelah nafas kita itu Senin, Kemis. Janganlah kamu tersesat, karena pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Kalau gitu mari kita memiliki pergaulan yang baik agar kita memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Saya sangat setuju dengan slogan katakan tidak pada narkoba. Sekuat-kuatnya Anda orang menolak narkotika, tapi lingkungan saudara orang pemakai narkotika, bandar narkotika, sudah tinggal setahun di sana, mungkin tidak sampai 20% orang yang akan bertahan untuk katakan tidak pada narkoba. Yang ketiga, Firaun mengusulkan agar bangsa Israel meninggalkan Mesir, tetapi para wanita dan anak-anak tetap tinggal di Mesir.
Keluaran 10 ayat 10 sampai 11. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan aku pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Pertobatan di mata orang jahat itu adalah perbuatan jahat. Bukan demikian. Kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki. Dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bila iblis tidak sukses dengan dua usulannya yang berbau kompromi, yaitu melayani dengan kedagingan atau tetap melayani tetapi dekat dengan kedagingan, maka iblis akan berusaha menipu kita agar membiarkan keluarga kita tetap duniawi. Ingat kasus keluarga Imam Eli, bapaknya begitu rohani, tetapi Hofni dan Pinehas dia menjadi perampok di bait suci. Dalam kehidupan pernikahan Bapak Ibu, menikah beda iman itu akan selalu ada ketentuan dan syarat berlaku. Nikah beda suku masih bisa diatasi. Nikah beda status sosial masih bisa diatasi. Tapi menikah beda iman itu akan selalu ada ketentuan dan syarat berlaku yang sangat membahayakan generasi berikutnya. Andai kata perjanjiannya anak laki-laki, kalau yang lahir anak laki-laki ikut iman bapaknya, yang lahir perempuan ikut iman ibunya dan imannya berbeda, wah, ini Anda akan kehilangan satu generasi yang diselamatkan dan mungkin generasi itu akan seterusnya terhilang. Karena itu, mari jangan main-main dalam perkara percaya kepada Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu menerima keselamatan, tetapi membiarkan anak-anak kita tetap duniawi. Keempat, Firaun mengusulkan agar bangsa Israel meninggalkan Mesir, tetapi tanpa membawa ternak mereka. Keluaran 10 ayat 24 mengatakan, lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan, juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Sekarang anak-anaknya boleh ikut, tetapi kambing dombanya suruh ninggal. Bapak Ibu, penghasilan utama bangsa Israel itu beternak. Itu adalah sumber ekonomi mereka. Tanpa ternak mereka, maka bangsa Israel ibarat dia pergi dari perbudakan Mesir hanya pakai celana kolor saja. Artinya tidak memiliki apa-apa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kelihatannya sepele, oh anak-anak boleh. Tak boleh bawa ternak. Padahal saat itu ketika dia harus beribadah, maka korban dari ternak itu masih diperlukan. Nah, ini menggambarkan keadaan di mana orang Kristen begitu lekat dengan urusan-urusan kehidupan ini, sehingga mereka tidak memiliki waktu, tenaga, atau harta untuk mereka persembahkan kepada Tuhan. Dalam kehidupan hari-hari ini, iblis tidak melarang saudara beribadah kepada Tuhan. Tidak. Tapi saat kita beribadah, kita tetap menaruh berhala pada hati kita. Itu maunya iblis. Itu namanya musyrik, menduakan Tuhan. Jadi setan itu maunya, oh silahkan ibadah. Tetapi di mana kamu menyembah Tuhan, di sana berhala juga harus ada. Nah, makanya sekarang hati-hati kalau kita suka berdoa pakai media patung, media apapun, atau pohon rindang dan sebagainya. Tetapi ketika saudara berlaku tanpa kompromi dengan dosa, dan saudara mampu menghadapinya, maka Tuhanlah yang akan berperang bagi saudara, seperti pada tulah ke-10 bagi bangsa Mesir. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ulangan 10 ayat 24. Paskah
adalah peperangan Tuhan melawan kuasa kegelapan untuk memberikan kemenangan bagi saudara yang percaya kepada Yesus Kristus. Sekali lagi bahwa Paskah adalah peperangan Tuhan melawan kuasa kegelapan untuk memberikan kemenangan bagi saudara yang percaya kepadanya. Dalam perjanjian baru, bagaimana perjuangan Yesus memperjuangkan kemerdekaan kita dari dosa. Sejarah favorit percobaan di padang gurun dalam keadaan tubuh yang lemah setelah berdoa dan berpuasa 40 hari 40 malam, yang tidak makan, tidak minum, yang tertulis pada Matius 4 ayat 1-11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. 3 pencobaan ini tipu muslihat iblis lagi, lihatnya iblis lagi. Pencobaan pertama adalah dalam hal urusan tubuh, urusan perut. Jasmani lapar, perut lapar. Si pencoba itu datang kepadanya dan berkata, iblis bicara kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Dia mau membalik fakta. Siapa iblis? Nyuruh-nyuruh Yesus. Bapak Ibu, orang habis doa puasa kadang tidak nunggu ditantang iblis. Habis doa puasa 3 hari 3 malam, enggak usah ditantang iblis, tapi cari lawan. Mau membuktikan kehebatan doa puasanya untuk pamer diri. Tidak demikian dengan Yesus. Yesus tahu apa yang harus dikerjakan. Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kalau di Indonesia, manusia hidup bukan dari nasi saja, karena nasinya Yahudi itu roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lulus pencobaan pertama. Lalu pencobaan yang kedua adalah dalam hal urusan jiwa, urusan emosi. Kemudian iblis membawa Yesus ke bukungan bait Allah, lalu berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Nah, setan suka mengutip firman Tuhan. Karena itu kalau kita separuh-separuh tahu firman Tuhan, kita kalah sama setan. Setan bilang, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk pada batu. Yesus berkata apa? Oh bisa, bukan begitu. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pencobaan kedua, masalah jiwa, lulus. Pencobaan ketiga, ini masalah kekuasaan. Dalam hal urusan roh, yaitu pusat hidup orang percaya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kembali setan akan membalikkan fakta. Padahal setan itu sudah jadi makhluk terkutuk. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jangan kompromi dengan iblis. Iblis itu ibarat, kalau hari-hari yang lagi viral itu, iblis itu ibarat mafia penyerobot tanah, membalik fakta. 10 tahun yang lalu nenek saya itu diajak ke kantor kelurahan untuk cap jempol karena tidak bisa tanda tangan, untuk menerima sumbangan dari pemerintah katanya. Ia mendapat Rp500.000. Oh happy. Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah pemindahan hak tanah, hibah tanah. Dan 5 tahun lalu nenek saya meninggal, dibangunlah lokasi itu menjadi sebuah rumah semboyan. Pemiliknya mau bangun rumah paling bagus di kecamatan itu, dan dibangunlah rumah 2 lantai. Kemarin 2 minggu lalu saat saya pulang, katanya rumah itu sudah dijual Pak Edi. Untuk apa? Untuk bayar utang. Semobil-mobilnya dijual. Nah sekarang
mau bikin rumah di mana? Beli rumah secuil di belakang kandang saya. Kesenangan sesaat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Matius 7 ayat 15. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14. Jadi pelayanan iblis itu seperti pil, bungkus luarnya manis tetapi dalamnya racun yang mematikan. Sekalipun tidak semua pil mematikan. Karena itu jangan kompromi dengan tipu muslihat iblis, maka kamu akan mengalami kebangkitan iman yang akan membawa kepada kemenangan, kemuliaan kepada kemuliaan, dan pada akhirnya kita akan menerima kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Itu bedanya kita dengan Yesus. Yesus juga bisa merasakan sakit, tetapi Yesus tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Dan berikutnya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Yesus mengatakan ini kepada kita. Dan Yesus dianiaya sebab kebenaran. Dan Yesus menikmati kebahagiaan itu. Berbahagialah kamu jikalau karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Berbahagialah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Matius 5 ayat 10, 11, dan 12. Inilah makna Paskah dalam kehidupan, karena surga itu pasti bagi para pelaku firman Tuhan. Begitulah cara menggenapi firman dalam kehidupan. Selamat berbahagia dengan hidup benar, meneladani Yesus sebagai corpus delicti. Dia adalah bukti dari kebenaran yang mutlak, sehingga hal-hal berkat-berkat yang tertunda oleh karena ketidaktaatan manusia dan oleh ketaatan mutlak Yesus, maka Yesus menjadi pengantara kita. Dia mengubah kutuk menjadi berkat bagi orang yang percaya kepada Dia. Roma 10 ayat 9-10 mengatakan, dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Hari ini terimalah Yesus sebagai Tuhan satu-satunya juru selamat bagi saudara. Dan mari kita terima Dia, kita lakukan firman-Nya dengan setia, dan percayalah firman Tuhan itu iya dan amin. Selamat Paskah. Semoga Allah damai sumber sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Selamat menjalani hidup benar, dan Anda menjadi orang yang berbahagia, dan Anda berhak menerima bagian kerajaan Allah karena Yesus Kristus. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengar kesaksian Musa yang tidak kompromi dengan dosa. Dia yang mampu terbebas dari jerat iblis melalui Firaun. Dan hari ini kami ditunjukkan bagaimana Yesus bersikap menghadapi godaan tubuh, jiwa, dan roh. Dan Yesus taat total dalam kebenaran. Terima kasih Bapa di surga. Kami perlu Roh Kudus agar kami mampu menjalani kehidupan firman Tuhan ini sepanjang hidup kami. Dan kebangkitan Kristus berkatnya sampai kepada kami. Kami memiliki
harta karun terpendam, dengan anak kunci untuk masuk ke dalamnya, di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami dilayakkan untuk menerima kasih karunia yang dari Tuhan, yang selama ini tersembunyi, dan sekarang kami boleh menikmatinya karena kebangkitan Kristus dari kematian. Terima kasih Bapa di surga, berkat Tuhan mengalir atas seluruh jemaat Tuhan. Biarlah di momen Paskah ini kami semua mengalami kebangkitan di dalam bisnis kami, pekerjaan kami, mengalami kebangkitan dalam persaudaraan kami, persekutuan kami, kesehatan kami, kerohanian kami. Bahkan keluarga kami boleh semangat kembali untuk menyambut pengharapan di dalam Kristus. Terpujilah namamu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Pak Titus untuk firman Tuhan yang luar biasa tentang Paskah dan doanya juga. Saya akan membacakan pengumuman setiap hari Sabtu pagi ada doa pagi melalui Zoom. Link ada yang akan dikirimkan melalui WhatsApp group, dan juga untuk persembahan dan perpuluhan mohon ditransfer ke rekening GIA TPI GLS dengan nomor rekening BCA 4133989989 atas nama GIA Kelapa Gading. Dan juga kami masih menunggu untuk video kesaksian Bapak Ibu saudara-saudari yang memiliki kesaksian hidup bisa dikirimkan ke GIA TPI GLS. Kami persilakan Pak Titus untuk doa berkat. Tanda-tanda orang yang diberi Roh Kudus adalah berani bersaksi. Amin. Bapak sudah kasih Tuhan, mari kita sama-sama memuliakan Tuhan dengan bersaksi. Pak Edi kasih berapa menit? 7 menit? 2 menit. Ceritalah masalah saudara dari A sampai Z. 2 menit. Bicaralah tentang pertolongan Tuhan dari A sampai Z. 2 menit terakhir, saudara bicara tentang apa yang sedang saudara persiapkan, apa yang saudara sedang lakukan dan akan dilakukan setelah ditolong oleh Tuhan. Sisa 1 menit, boleh menyanyi memuji Tuhan. Tidak susah kan? Puji Tuhan. Selamat bersaksi, selamat Paskah, selamat mengalami kemenangan sejati dari Tuhan Yesus Kristus, dan selamat mengalami karunia-karunia yang Tuhan sediakan bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita, dan saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan kembali mengucap syukur dan menerima berkat-Nya. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini Tuhan sudah menyapa kami. Kami berdoa berkenan Tuhan melawat untuk seluruh jemaat Tuhan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang letih mendapatkan kelegaan, mereka yang mengalami jalan buntu, Yesuslah sebagai jalan, bahkan kebenaran dan kehidupan. Dan ketika kami dalam keadaan putus asa, Yesuslah pengharapan bagi kami, Yesuslah penyedia bagi kami, dan Engkaulah panji-panji kemenangan kami. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mati bagi kami, dan Engkau sudah bangkit bagi kami. Dan sekarang dalam hidup kami berpengharapan untuk menanti-nantikan kedatangan Tuhan kedua kali untuk menyambut kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus Engkau senantiasa menghibur dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu, dan layakkan kami menerima berkat-Mu. Itulah sebabnya kami buka hati kami angkat tangan kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan Tuhan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Tuhan memberikanmu damai sejahtera. Terimalah berkat-Nya dengan penuh hormat dan ucapan syukur. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu.
Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati.